Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai UMKM telur asin yang kami telah lakukan wawancara secara langsung dengan narasumber Ibu Sartinam. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Alia Nurul Alvina Janiago dengan NIM 04 dan rekan saya Ariel Agung Prasetyo dengan NIM 09, Mara Afifatul Mila dengan NIM 018, dengan Wulan Sari Ningsih dengan 068, Bonifacius Dwi Cahyo dengan 088. Untuk poin yang pertama yaitu ada latar belakang mengenai UMKM telur asin. Usaha telur asin ini didirikan oleh Ibu Sartinam mulai dijalankan pada tahun 2015. Ibu Sartinam sendiri menjual telur asin tersebut dengan harga 3.500 untuk per butirnya, harga yang kompetitif untuk pasar lokal. Usaha telur asin ini juga telah mendapatkan sertifikasi halal yang memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan produk telur asin tersebut. Untuk jangka waktu penyimpanannya sendiri yaitu bisa mencapai 10 hari. Telur asin ini dapat disimpan dan tetap dalam kondisi baik selama 10 hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk telur asin yang diproduksi oleh Ibu Sartinam memiliki kualitas telur asin yang baik. Keunggulan, telur asin ini memiliki keunggulan daya tahan yang lebih lama dibandingkan produk sejenis, memberikan nilai tambah bagi konsumen yang mencari produk yang tahan lama. Yang kedua ada frekuensi produksi. Produksi telur asin dilakukan 2-3 kali seminggu untuk menjaga kesegaran produk. Modal. Seluruh modal usaha berasal dari uang pribadi, menunjukkan komitmen dan investasi pribadi dalam bisnis ini. Yang nomor 2, resiko telur asin yang dijual di warung memiliki risiko dikembalikan jika tidak terjual, yang berarti ada potensi kerugian jika produk tidak laku dalam waktu tertentu. Sumber bahan baku mentah seperti telur dibeli dari pengepul atau langsung dari petani, mendukung ekonomi lokal yang memastikan kualitas bahan baku yang digunakan. Produksi masih menggunakan peralatan tradisional seperti tungku dan dandang yang mungkin menjadi peluang untuk meningkatkan efisien dengan peralatan modern di masa depan. Kemudian ada strategi penjualan yang digunakan oleh Ibu Sartinam untuk menjualkan produknya. Yang pertama, melalui media sosial. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, terutama melalui WhatsApp, memanfaatkan jaringan pribadi untuk menyebarkan informasi tentang produk. Yang kedua, pemesanan melalui WhatsApp. Pelanggan yang sudah mengenal produk dapat memesan langsung melalui WhatsApp, memudahkan proses transaksi. Yang ketiga, ada courting harga. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, strategi penjualan termasuk menawarkan potongan harga. Oke, selanjutnya ada harapan dan rencana. Memperluas penawaran produk dan jangkauan pasar. Rencana kedepannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan lebih banyak produk, meningkatkan penjualan dan membangun bisnis lebih besar serta lebih beragam. Untuk poin materi yang berikutnya yaitu ada BMC atau Business Model Canva. Untuk poin yang pertama yaitu ada Key Partners. Key Partners tersendiri terdiri dari pemasok bahan baku dan warung. Telur bebek yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan telur asin dipasok secara langsung dari peternak bebek yang ada di Desa Karangsalam. Poin BMC yang kedua yaitu ada Key Activities yang berisi tentang pengadaan bahan dan alat, proses produksi, packing, dan pemasaran. Untuk proses produksi sendiri, telur asin ini masih menggunakan metode dan alat yang masih sederhana. Telur asin ini saat dipasarkan di packing menggunakan egg dry. Untuk pemasaran tersendiri yaitu telur asin ini dipasarkan ke beberapa warung makan yang ada di Desa Karangsalam. Untuk poin BMC yang ketiga yaitu ada The Research, yaitu telur asin
memiliki ketahanan hingga 15 hari, karena pada biasanya telur asin hanya memiliki ketahanan 2-3 hari saja. Jika melebihi 2-3 hari telur asin tersebut, maka akan gosok atau bau. Yang selanjutnya ada menggunakan kualitas telur bebek yang baik. Poin keempat BMC yaitu ada value proportion. Value proportion tersendiri memuat tentang kualitas telur bebek yang baik, serta menggunakan telur bebek yang dimana dalam budidayanya bebek tersebut diberikan pakan secara alami seperti keong. Untuk poin BMC yang selanjutnya yaitu ada customer relationship, yaitu ada free delivery dan diskon. Free delivery ini berlaku apabila ada pembeli yang minta diantar telur asin tersebut ke rumahnya tapi tanpa ada ongkir. Untuk diskon tersendiri diberikan kepada membeli telur asin yang membeli dalam jumlah banyak, maka akan diberikan diskon atau potongan harga. Untuk poin selanjutnya yaitu ada channels. Channel sendiri yaitu seperti tempat untuk mempromosikan produk telur asin ini. Untuk mempromosikan telur asin ini melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram. Poin BMC yang selanjutnya yaitu ada customer segment atau sasaran penjualan telur asin ini. Untuk telur asin ini sasaran penjualannya yaitu lebih ke masyarakat umum dan juga anak-anak. Untuk poin BMC yang selanjutnya yaitu ada cost struktur. Cost struktur ini terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya variabel ini contohnya seperti bahan baku. Semakin banyak produksi telur asin, maka bahan baku yang dibutuhkan semakin banyak. Karena biaya variabel itu merupakan biaya yang berubah-ubah bergantung sesuai dengan jumlah produksi yang akan dilakukan. Poin BMC yang terakhir yaitu ada revenue streams yang berisi tentang BMC ini menjelaskan tentang penjualan telur asin. Berikut adalah logo UMKM telur asin yang kelompok kami desain. Yang terakhir yaitu kesimpulan, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berfokus pada produksi telur asin menawarkan potensi yang menarik dalam pasar pangan lokal maupun internasional. Telur asin merupakan produk yang telah dikenal luas dan diminati karena rasa dan nilai gizinya yang tinggi, serta memiliki berbagai aplikasi kuliner. UMKM telur asin memainkan peran penting dalam ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya, serta mempromosikan keberlanjutan melalui praktik pengelolaan yang ramah lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan seperti pengelolaan kuliner dan distribusi, UMKM telur asin memiliki potensi untuk terus berkembang dengan dukungan dalam hal pengembangan produk, pemasaran, dan akses pasar yang lebih luas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.